Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Agustin, perwakilan dari kelompok 1. Ya, di sini kami ingin membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai analisis strategis penjualan produk elektronik rumah tangga, ya, berdasarkan pendekatan biaya, volume, dan juga laba pada PT Sinergi Mandiri Lestari. Dan di sini saya bukan hanya sendiri, saya ditemani oleh beberapa teman saya. Yang pertama itu ada Muhammad Surya Dendi, lalu ada Vena Septiana, ada Nielsen Irfandi, dan juga Taufikur Rahman. Dan saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih yang saya hormati Bapak dosen Ananto, ya, selaku dosen pengampu akuntansi manajemen. Oke, kita lanjut yaitu di bagian latar belakang. Di sini industri elektronik rumah tangga di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk-produk digital seperti smart TV, mesin cuci, lalu ada kulkas, ya, yang menjadikan pasar ini sangat kompetitif. Namun di sisi lain, fluktuasi harga bahan baku, perubahan nilai tukar serta tingginya biaya distribusi menyebabkan margin laba perusahaan seringkali tidak stabil. Ini menurut Nur et al. 2024. PT Sinergi Mandiri Lestari adalah perusahaan yang menjual produk elektronik rumah tangga seperti TV, mesin cuci, dan kulkas ataupun produk-produk elektronik lainnya, ya, produk-produk rumah tangga dengan total penjualan 400 unit per bulan dengan pendapatan kurang lebih 2 miliar rupiah. Selanjutnya, analisis CVP atau analisis cost, volume, dan profit. Membantu manajemen dalam yang pertama, menentukan jumlah minimum penjualan untuk mencapai BEP atau break even point. Yang kedua, menyusun strategi penjualan berdasarkan efisiensi biaya. Yang ketiga, mengidentifikasi bagaimana perubahan struktur biaya mempengaruhi laba perusahaan. Selanjutnya, analisis biaya, volume, dan laba atau CVP analis adalah teknik yang digunakan oleh manajemen untuk menganalisis bagaimana perubahan dalam biaya. Di sini ada biaya tetap dan biaya variabel, volume penjualan, dan harga jual akan mempengaruhi laba perusahaan. Break even point atau BEP adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Di sini ada biaya tetap dan biaya variabel juga, sehingga laba bersih adalah 0. Dengan rumus, BEP per unit sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit, atau BEP ini yang biasa kita tahu itu adalah istilah balik modal. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Strategi penjualan produk elektronik. 1. Penetapan harga yang kompetitif namun menjaga margin. 2. Promosi efektif terutama melalui e-commerce dan digital marketing. 3. Diversifikasi produk, ukuran, merek, fitur untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. 4. Efisiensi distribusi dan layanan purna jual sebagai nilai tambahan bagi konsumen. Metode penelitian. 1. Pengelompokan biaya menjadi biaya tetap dan variabel. 2. Perhitungan margin kontribusi. 3. Perhitungan BEP dan rupiah. Data penjualan. Pertama TV, kedua mesin cuci, ketiga kulkas. Untuk quantity, TV 150 unit, mesin cuci 150 unit, kulkas 100 unit. Total penjualan 400 unit per bulan dengan pendapatan 2 miliar. Data biaya tetap, jenis biaya nominal, listrik 2.500.000, uang jalan driver 4 juta, perbaikan 10 juta, gaji karyawan 15 orang kali 4 juta sama dengan 60 juta. Total biaya tetap atau TFC 76.500.000 rupiah. Oke, selanjutnya bisa dilihat pada tabel di samping berikut adalah keterangan dan total. Kesimpulannya adalah pada 44 unit perusahaan menghasilkan laba operasi kira-kira 500.000 rupiah.
yang berarti ini sedikit di atas titik impas teoritis 43.714 unit. Titik impas tepat berada di 43.714 unit secara teoritis atau kontinus. Untuk tujuan praktis, perusahaan harus menjual minimal 44 unit untuk memulai memperoleh laba. Selanjutnya ada margin of safety. Penjualan aktual atau data Anda sama dengan 2 miliar. BEP rupiah adalah 218,571429 juta. MOS atau penjualan aktual, BEP dikurang BEP sama dengan 2 miliar dikurang 218.571,428 sama dengan 1,781428,571 miliar. MOS persen sama dengan 1,781428,571 dibagi 2 miliar sama dengan hasilnya 0,8907 atau 89,07%. Margin of safety sama dengan 1.781,428,571 atau 89,7%. Artinya penjualan aktual jauh di atas BEP. Perusahaan relatif aman terhadap fluktuasi penjualan menurut Fitriawati Baktiar dan Fitriani 2023. Kesimpulan secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa penanalisis CPV dan BEP dapat menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan penjualan, penetapan harga, serta efisiensi biaya. Serta strategi penjualan perusahaan dapat diarahkan pada peningkatan margin kontribusi serta penguatan layanan pernah jual agar tetap kompetitif di pasar elektronik rumah tangga yang sangat dinamis. Selanjutnya ada saran: 1. Meningkatkan efisiensi biaya variabel. 2. Meningkatkan diversifikasi produk dan layanan. 3. Penguatan strategi penjualan berbasis digital. 4. Optimalisasi layanan penjual. 5. Menggunakan CPV serta secara berkala sebagai alat evaluasi. 6. Pengembangan sistem informasi penjualan. Sekian, terima kasih.